Pada waktu Allah memilih Abraham, saudara, yang pada waktu itu namanya adalah Abram. Hal itu dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Usia Abram pada waktu itu 75 tahun. Kemudian situasinya, istri daripada Abram tersebut adalah wanita yang mandul. Dia tidak dapat berketurunan. Tetapi Allah menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh Allah melalui Abram. Salah satunya menjadikan Abram bangsa yang besar, tentu melalui keturunannya. Tentu saudara, secara manusiawi apa yang disampaikan Allah ini bisa kita katakan nggak nyambung, tidak masuk di akal. Kalau tadinya Abram masih berusia muda, ya, kemudian Sarah bukanlah wanita mandul, maka apa yang disampaikan oleh Allah perihal menjadikan Abram bangsa yang besar adalah sesuatu yang logis, sesuatu yang dapat gampang diterima. Tetapi kondisinya istrinya adalah seorang wanita yang mandul, lalu Allah berkata akan menjadikan Abram bangsa yang besar. Ini menarik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu Allah memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang pasti tentang apa yang disampaikannya, tentang apa yang dirancangkannya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Di kemudian hari ternyata Abram berketurunan. Lalu kalau kita terus membuat urut-urutannya, sampai saat ini kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah kepada Abram dalam Kejadian pasal 12 itu tergenapi secara sempurna. Abram menjadi bangsa yang besar. Saudara, melalui apa yang terjadi, ya, apa yang disampaikan Allah kepada Abram lalu tergenapi, tentu yang terpuji adalah Allah. Yang terpuji adalah kasih karunia-Nya. Jadi Allah memilih Abram dengan segala keberadaannya yang terbatas untuk menjadi bangsa yang besar di kemudian hari. Allah sengaja memilih Abram. Allah sengaja memilih Sarah yang adalah wanita yang mandul. Supaya di kemudian hari ketika mereka berketurunan, bahkan keturunannya menjadi bangsa yang besar, supaya terpujilah kasih karunia Tuhan, supaya terpujilah nama Tuhan, supaya terpujilah sifat-sifat Tuhan, supaya terpujilah rancangannya. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus kita mengerti. Dalam segala keterbatasan kita, Allah bukan kebetulan memilih kita, tetapi dengan sengaja memilih kita. Supaya melalui hidup kita, Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan keajaibannya, kebesarannya. Tentu untuk apa? Supaya terpujilah kasih karunia Tuhan, supaya terpujilah namanya, supaya terpujilah rancangannya. Untuk itu saudara, apa yang kamu alami hari-hari ini, apapun pencapaian kita, semuanya adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Allah lah yang sebenarnya sedang bekerja dan terus bekerja melalui hidup kita. Biarlah nama Tuhan yang terpuji, nama Tuhan yang termulia. Tetap saudaraku bersyukur, bangga dengan apa yang Tuhan lakukan di hidup kita. Dan jangan sesekali kita merasa hebat, merasa diri bisa, merasa diri lebih baik dari orang lain. Sebab semua adalah tentang Tuhan.